Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Wadatu Sipana dengan NPM F1G023057. Kali ini saya akan menjelaskan video deskripsi mengenai Istana Basa Pagaruyung. Daerah segitiga Kabupaten Agam, 50 kota, dan tanah datar dianggap sebagai poros awal persebaran kebudayaan Minangkabau. Tinjauan sejarah mempercayai ketika daerah yang pada masa lampau berjuluk Luhak Nantigo ini merupakan pemukiman awal dari masyarakat Minangkabau atau disebut pula wilayah Dare atau wilayah daratan. Terdapat 3 luhak di Minangkabau, yaitu luhak tanah datar, luhak Agam, dan luhak 50 kota yang menghasilkan bendera berwarna hitam, merah, dan kuning. Pada wilayah ini pula di masa lalu berdiri sebuah pemerintahan konfederasi yang disebut sebagai Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan yang terbentuk dari gabungan nagari-nagara ini runtuh setelah terjebak dalam siasat kolonial Belanda saat Perang Padri bergejolak. Salah satu peninggalan sejarah yang masih tersisa dari eksistensi kekuasaan Kerajaan Pagaruyung ini adalah Istana Megah yang terletak di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanah Tanjung Emas, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Istana ini bernama resmi Istana Basa Pagaruyung, yang berarti Istana Besar Kerajaan Pagaruyung. Sesuai dengan namanya, istana ini mengabadikan kemegahan arsitektur dari pusat pemerintahan kerajaan. Meskipun wujud yang berdiri megah sekarang ini bukanlah bangunan aslinya, namun berbagai detail ciri khas arsitektur yang dimilikinya masih sama seperti kondisinya di masa lampau. Istana Basa Pagaruyung ini dahulu merupakan kediaman dari Raja Alam, sekaligus pusat pemerintahan dari sistem konfederasi yang dipimpin oleh triumvirat, yaitu 3 pemimpin yang berjuluk Rajo Tigo Selo. Sistem kepemimpinan ini menempatkan Raja Alam sebagai pemimpin kerajaan yang dibantu oleh 2 wakilnya, yaitu Raja Adat yang berkedudukan di Bungo serta Raja Ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus. Nah, kedua wakil ini memutuskan berbagai perkara yang berkaitan dengan permasalahan adat serta agama. Tetapi, jika suatu permasalahan ini tidak terselesaikan, maka barulah Raja Pagaruyung atau Raja Alam akan turun tangan untuk menyelesaikannya. Istana yang terlihat saat ini memang bukanlah istana asli. Ini merupakan istana replika dari bangunan asli yang dibakar Belanda pada tahun 1804. Bangunan ini berbentuk sebuah rumah panggung berukuran besar dengan atap gonjong yang menjadi ciri khas dari arsitektur tradisional Minangkabau. Rumah panggung besar ini bertingkat 3 dengan 72 tonggak yang menjadi penyangga utamanya. Terdapat 11 gonjong atau pucuk atap yang menghias bagian atas dari bangunan ini. Seluruh dinding bangunan ini dihiasi oleh ornamen ukiran berwarna-warni yang secara total terdiri dari 58 jenis motif yang berbeda. Karena Istana Pagaruyung ini mempunyai 3 lantai, sebagai sebuah istana kerajaan, masing-masing tingkat dalam bangunan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tingkat paling bawah merupakan tempat aktivitas utama pemerintahan, berupa sebuah ruang besar yang melebar dengan area khusus sebagai singgasana raja di bagian tengahnya. Di sisi kiri dan kanan ruang terdapat ruangan kamar. Di bagian belakang singgasana terdapat 7 buah kamar sebagai tempat bagi para putri raja yang telah menikah. Tingkat kedua dari bangunan ini merupakan ruang aktivitas bagi para putri raja yang belum menikah. Besarnya ruangan ini sama besarnya dengan ruangan utama di bawahnya. Ruangan yang teratas merupakan tempat raja dan permaisurinya bersantai sambil menikmati kondisi di sekitar istana. Ruangan ini disebut Anjung Paranginan yang posisinya terletak di bawah atap gonjong yang berada di tengah bangunan atau disebut juga dengan Gonjong Mahligai. Di ruangan ini terdapat sejumlah koleksi senjata pusaka asli kerajaan yang masih tersisa, di antaranya tombak, pedang, dan senapan peninggalan Belanda yang masih disimpan rapi. Bangunan asli dari istana ini awalnya berlokasi di Bukit Batu Patah. Setelah insiden tahun 1804, istana ini didirikan kembali, tetapi terbakar habis lagi pada tahun 1966. Dan pada 27 Desember 1976,
Upaya rekonstruksi ulang kembali dilakukan dengan ditandai peletakan Tunggak Tuwo atau tiang utama oleh Gubernur Sumatera Barat saat itu, Harun Zain. Istana ini dibangun kembali di lokasi yang baru di sisi selatan bangunan asli, yaitu lokasinya saat ini. Namun sayangnya pada 27 Februari 2007, istana ini kembali terbakar akibat tersambar petir. Upaya pembangunan kembali berlangsung antara tahun 2008 hingga 2012 dengan menelan dana lebih dari 20 miliar rupiah. Arsitektur aslinya tetap dipertahankan meskipun sebagian besar peninggalan barang berharga di dalamnya musnah dan hanya tersisa sekitar 15%. Ruang bawah adalah ruang utama dengan beberapa bilik di samping dan belakang. 7 bilik di sisi belakang adalah kamar para putri raja yang telah menikah. Di tengah ruangan merupakan singgasana tempat raja menjalankan pemerintahannya. Lantai kedua merupakan ruang kamar tidur bagi putri raja yang belum menikah. Dan lantai atas tempat raja bersantai yang kini menjadi ruang display koleksi bersenjata.